balik lagi bersama saya Uzair Tamer di Ruang Opini. Oke, hari ini video kali ini sangat spesial. Saya sedang kedatangan seorang tamu yang sangat inspiratif dan pokoknya super keren lah. Siapa dia? Bung Henricus Rahayan. Ya, hari ini spesial, saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Bagaimana kabarnya, Bung? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik ya? Ya. Tapi sebelum mau nanya-nanya lebih jauh, Kotong mau bicara lebih jauh, biasa dipanggil siapa nih biar lebih akrab nih? Oh iya, kalau sapaan sih Hendra. Hendra? Ya, Hendra. Ya, Bung, kita panggil Bung Hendra saja apa? Iya, Bang. Bagaimana kabar? Baik ya? Kabar baik. Tadi habis latihan sebelum kesini. Iya. Jadi Berarti fokus sekali ya latihannya? Iya, Bang. Boleh tahu nih Bung Hendra nih, asal mana, dari kampung mana, daerah mana gitu? Iya. Jadi asal Holat ke Besar Utara Timur. Asal Holat ke Besar Utara Timur. Besar Utara Timur. Tapi banyak orang-orang masyarakat kayak itu taunya kamu orang Watran, itu bagaimana tuh? Coba klarifikasinya gimana tuh? Oh iya, jadi apa? Dulu kan bapak kan guru. Oh, bapak seorang guru. Bapak seorang guru, terus pernah tugas di Watran tahun 97. Terus lahir di Watran. Oh, lahir di Watran. Lahir di Watran. Pantasan pas begitu perkenalan waktu di One Pride ya. Iya. Yang bilang kelahiran Watran. Kelahiran Watran. Tapi sing jadi masalah juga mau Watran kan mau Holat kan tetap. Yang penting tetap ke. Sebelum ketemu ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih. Sejak kapan ini mulai kenal dunia tarung ini? Jadi kalau dunia tarung kan ada yang resmi, ada yang jalanan. Mungkin dulu mulai dari yang jalanan dulu kapan? Jadi kalau kenal pokoknya suka bertarung tuh dari SD kelas 6 lah. Ya berarti hobi sudah. Memang suka bakalai. Berarti kepala geng juga apa nih? Terus pas begitu dari SD sudah tarung. Jadi kenakalan di jalanan tuh berujung dulu pas waktu pernah kasus, terus masuk penjara. Sempat masuk penjara juga. Sempat masuk penjara 2015. 2015. Ya, kalau untuk kasus mungkin beta yang berani bilang tuh. Kayaknya berbahaya kamu. Berbahaya juga dia, Bang. Okay. Tapi intinya kasus mengenai laki-laki lah. Kenakalan laki-laki lah biasa. Tapi kan tebus juga di penjara. Tebus di penjara. Jadi pas keluar dari penjara dulu kan ada om di Semarang, om dosen di Semarang di Jawa Tengah. Tapi om sudah meninggal. Jadi waktu itu om datang kunjungi saya di lapas. Om bilang kalau suka berkelahi lebih bagus ke Jawa. Kalau di Jawa tuh baku pukul menghasilkan uang. Baku pukul hasilkan uang. Tapi kan kalau di Jawa ini kan baku pukul menghasilkan uang, tapi ada dua tipe. Oh iya. Ada yang baku pukul karena eman. Ada yang ya sporting MMA gitu. Siap. Oke, dari situ langsung sudah mulai tertarik itu, ataukah sampai di Jawa dulu baru mulai tertarik? Jadi mungkin dari situ langsung tertarik karena tujuan ke sana juga salah satunya untuk itu. Iya. Untuk bertarung pokoknya. Jadi awal pas begitu sampai di Jawa, itu Jawa tuh di Semarang? Di Semarang. Di Semarang. Setelah dari Semarang langsung Jakarta ataukah masih menetap di Semarang dulu nih? Jadi di Semarang terus lama juga di Semarang? Lama, dari 2016 sampai 2020. Jadi semenjak di Semarang itu mulai tertarik sudah tuh? Tertarik, latihan, tapi maksudnya tidak profesionalnya belum? Profesional belum, terus belum terkenal kayak sekarang tuh. Jadi tapi suka kenal dunia tarung lah? Sudah kenal dunia tarung. Kan dunia tarung ini kan ada berbagai macam versi nih tuh? Iya. Ada berbagai macam versi lah, tapi kan orang di K ini kan rata-rata tahu tuh kamu tuh petinju. Maksudnya bagaimana kau mau menanggapi soal itu? Kau ini petinju kah, petarung MMA kah? Iya. Jadi kalau bilang bela diri itu mungkin tuh karena banyak cabang olahraga bela diri. Cuman tinju beda sama MMA. MMA beda ya? Kalau tinju tuh cuman menggunakan tangan, cuman baku pukul saja. Tangan saja. Kalau MMA tuh bebas. Jadi anggap aja 11-12 dengan perkelahian jalanan lah, pokoknya main bebas. Main bebas pokoknya. Oke, kapan ini
pertarungan yang keberapa yang mulai profesional ini? Kalau untuk pertarungan yang profesional mungkin yang pas pertama kali main MMA. Itu di promotor mana tuh, kan promotor banyak nih. Iya, betul. Ada yang promotor dia ada relasinya dengan TV, ada juga kan yang dengan TV. Promotor yang mana yang pertama kau main? Kalau di profesional tuh promotor pertama One Pride MMA. Yo, jadi itu pengalaman pertama profesional sudah. Profesional sudah tuh. Oke, semenjak itu langsung fokus sudah tuh. Iya, betul loh. Jadi memang dulu juga suka nonton MMA. Jadi selain dulu waktu di sana latihan dulu kan kalau saya kan basic Muay Thai. Jadi sana sering tanding Muay Thai, kickboxing. Cuman lebih jatuh hati ke MMA. Oke, beta mau tanya ini, maksudnya ini beta pertanyaan pribadi. Iya, Bang, siap. Kan kickboxing dan Muay Thai kan sama-sama pakai kaki. Iya. Yang membedakan kickboxing dan Muay Thai ini bagaimana nih? Beta juga bingung ini. Siap. Jadi kalau Muay Thai itu bisa tangkap kaki. Iya. Sedangkan kickboxing tidak bisa. Kickboxing tidak bisa tangkap kaki. Terus yang kedua, Muay Thai bisa pakai sikut. Oh, pakai sikut. Elbow namanya. Elbow. Kalau kickboxing tidak bisa. Terus Muay Thai itu dia bisa ada sapuan, jadi bisa banting orang. Oh, bisa banting ya? Bisa banting, tapi kickboxing tidak boleh. Kan Bung Hendra jelaskan perbedaan kickboxing, Muay Thai dan lain-lain ini. Iya. Spesialisasi Bung Hendra nih ambil spesialisasi, kan ada yang namanya ground game. Beta walaupun pengetahuan minim tapi ya tahu-tahu sedikit lah. Ground game, striker, striking. Kalau beta sih lebih spesialis striking. Striking ya? Iya, Bang. Oh, otomatis berarti suka lebih mendalami striking. Tapi Muay Thai, kickboxing juga kau dalami biar. Iya, Bang. Jadi basicnya lebih. Iya, jadi karena dasar Muay Thai sama kickboxing jadi memang sukanya ini lebih kayak striking begitu. Oke. Pengalaman semenjak kau bertarung profesional ya, pengalaman apa saja yang pernah kau hadapi? Mungkin kau lawan, maksudnya kesulitan apalah yang kau pernah hadapi? Ya, jadi kan kalau profesional kan sudah 2 kali tuh Bang di One Pride. MMA, di One Pride. Itu kan sudah 2 kali tanding. Terus kalau untuk kesulitan sih mungkin tidak ada Bang, karena memang tiap kali ada jadwal siap maksimal, pokoknya langsung siap. Jadi sampai sana tuh mungkin tidak ada kesulitan. Sangat kesulitan ya. Tidak ada kesulitan. Mungkin dari segi persiapan saja apa ya? Iya, segi persiapan. Kalau kok karantina biasa berapa lama sih? Biasa kan orang kalau mau hari misalkan dapat kasih jadwal dari promotornya, itu biasa kan ada karantina tuh. Kau berproses biasa berapa lama? Kalau beta sih di sini mungkin sedua kali jadwal di One Pride itu tidak ada karantina. Saya ada ya. Jadi mandiri saja di rumah. Jadi kok proses latihan itu lebih kayak di sasana gym ini, di gym kah di private pribadi gitu? Jadi kalau untuk persiapan biasa, pokoknya beta sendiri kalau di rumah lari persiapan di rumah, terus fisik lah. Sore ketemu latih di sasana dengan coach. Jadi imbang begitu sama. Kan kau bertarung di Jawa nih. Tapi kau coach ini, kau pelatih itu orang mana? Iya. Jadi mungkin cerita lanjut dari awal tadi dong. Iya. Jadi setelah dari Jawa, terus pas Covid 2020 balik ke KK, terus coach saya yang sekarang ini coach Marcel Ayanan itu kebetulan kakek. TT. Pangkat kakek di kampung, baru masih akrab juga. Ya, pokoknya dekat lah. Hubungan darah masih kental. Bung Marcel Ayanan. Opa Marcel Ayanan. Antu itu basic bela dirinya apa? Jadi Opa Marcel itu basic wushu, Muay Thai. Jadi ada 3. Ada 3 ya? Iya, terus coach Marcel ini juga dulu pelatihnya JK Saragi yang sekarang. Memang. JK Saragi. Bung Marcel. Latih beta dong. Tapi sumpah beta paling tertarik sekali dengan MMA. Karena memang beta ikuti kayak beta nonton berbagai macam akun-akun juga, review. Beta ikuti UFC sampai sekarang. Siap.
Ya tapi ya memang bikin memang atau mungkin kendala fisik talenta baru sekarang umur juga tua nih 30 ya memang kayaknya terlambat ini karena setahu beta tuh usia prima tuh di 20 25 itu usia prima petarung itu ya. Iya bang, betul. Kalau kau sekarang usia berapa nih? Kalau beta tanggal 6 September kemarin barusan tuh umur 26. Berarti masuk usia primanya petarung sudah. Petarung. Ya, usia puncak itu 30 Iya bang, betul. Itu usia puncak itu sudah tuh Iya. Ada beberapa petarung itu rata-rata memang semua dong usia prima tuh di umur 30 lebih itu. Iya. Tapi Grover Teixeira dia sampai 40 lebih baru dia pensiun. Iya. Itu juga kalah kemarin. beta ikuti. Iya. Setelah bertarung tuh, coba kau cerita kau pengalaman pertarungan kemarin dulu. Yang baru habis ini. Baru habis ya. Jadi apa? Jadi kemarin sebenarnya ada kendala juga dari pihak ini. Dari pihak promotor. Jadi dari pihak promotor. Jadi waktu itu tuh kan saya punya jadwal waktu itu jam 3 sore. Sedangkan jam 9 pagi itu atlet semua harus ke tempat pertandingan. Jadi saya berangkat dari hotel tuh jam 9 pagi. Sedangkan jadwal jam 3 sore. Jadi sampai di sana duduk tunggu. Wih, berarti otomatis kok di situ lama. Oke, kau pas begitu kau pulang orang mana lah? Orang Medan. Orang Medan ya? Iya, Boedo Simanjuntak. Dia apa hambatan yang kau lawan pas kau lawan dia itu apa sih? Ya, jadi beta cerita lanjut nih. Jadi jam 2 habis makan karena jadwal jam 3 jadi beta bilang coach, beta istirahat setengah jam dulu supaya makanan ini dulu baru setengah 3 baru pemanasan karena jadwal kan jam 3. Ternyata sing sesuai yang itu, sing sesuai di jadwal. Jadi beta jam 2 habis makan rencananya istirahat setengah jam padahal malah setengah 3 sudah panggil. Langsung masuk. Jadi akhirnya tidak pemanasan waktu itu. Masuk saja fight. Masuk saja. Jadi istilahnya tuh makanan belum sampai di poro. Jadi memang ada kendala-kendala apa yang kau rasakan dari badan juga pasti ya? Iya, jadi waktu itu memang napas yang pertama napas waktu itu. Kalau saya salah kau mundur berapa ronde lah? 3 ronde. 3 ya? Kau selesaikan di 3 ronde? Iya, ronde ketiga baru habis. Itu TKO atau KO atau waktu itu menang submission. Submission. Kuncian leher. Bagus ya. Oke. Cukup menarik juga nih Bung Hendra pengalaman ini. Pengalaman dan cerita-cerita yang pertarungan kemarin ini. Pas begitu kembali lagi ke Kei. Olahraga ini kan cukup baru nih. MMA ini kan di Kei ini. Betul. Cukup baru. Apa sih harapan kau, maksudnya langkah-langkah apa saja yang ingin kau untuk memperkenalkan MMA di Kei ini seperti apa? Jadi kalau untuk langkah-langkah sih mungkin kurang karena beta sendiri sibuk. Iya. Ini tapi beta setiap kali di mana tempat itu biasa beta bilang untuk teman-teman supaya latihan MMA. Latihan MMA ya. Karena MMA nih dia lebih pokoknya yang kayak beta bilang tadi 11-12 dengan perkelahian jalanan. Iya, karena mungkin dari kultur budaya dan orang bilang kebiasaan anak muda Kei. Mesti kau bukan bilang anak Kei tukang bakal lain tapi. Betul. Memang itu sudah jadi kultur ya. Iya. Pengakuan di pergaulan itu ya itu. Iya. Dong pakai fight jalanan itu sebagai kultur yang memang barang ini sudah terbiasa di sini ya. Bukan ketong baru kaget orang fight. Betul. Anak-anak Kei kan pada dasarnya tumbuh semua dengan itu. Fighter jalanan. Jadi memang potensial sekali. Tapi mungkin ini yang jadi kendalanya ini kan orang kan nonton di MMA yang di luar negeri kan itu kan pice-pice tuh. Barang ini kan mungkin dari safety-nya nih, aturan-aturan mainnya nih itu yang mungkin harus ditekankan KP. Jadi dong buat aturan pasti dong ambil aturan dari mungkin keselamatan juga pernah terjadi. Jadi di MMA tuh ada berapa hal yang dilarang. Kayak contoh kemaluan kemaluan itu aturan umum kemaluan belakang kepala. Lawan semua yang di bawah tidak bisa pakai kaki kayak tendang langsung begini kayak lawan sementara gini. Jadi kalau lawan di ground kita posisi stand up itu boleh tendang. Tapi yang dilarang itu tidak boleh tendang kepala. Iya, kepala betul. Tidak boleh serang kepala. Kalau badan lain kaki mau tendang sampai patah juga itu. Jadi masalah. Yang bikin berbeda di MMA ini kan dia bebas ya. Bebas. Main bebas tapi bukan berarti bebas fight full pergi bebas. Tidak, kan ada aturan-aturan juga kan. Aturan.
Kemarin sempat beta ada tengok-tengok di Kopus sosmed ini, lihat story kok di kampung ya, ada kemarin sempat pulang holat ya. Iya betul. Beta lihat kok ada ajar anak-anak. Iya anak. Mungkin kotong berawal dari generasi paling muda sekali kapo ya. Iya. Jadi pas beta pas lihat Kopus story itu apa sih yang kau ajar dong itu? Kayak yang abang juga bilang tadi tuh. Jadi di sini mungkin karena kultur, jadi teman-teman di KI sini kalau tuh latih MMA itu tidak butuh waktu lama. Cepat saja. Jadi di saat dong pakai sarung, ketemu pegang pet, langsung jadi. Kan begini, di KI ini kan untuk namanya apa, tempat-tempat bela diri nih kayak karate, taekwondo, itu kan banyak itu. Ada beberapa yang lama sekali dia buka akademi itu maksudnya tempat latihan itu. Dan MMA ini kan gabungan semua unsur olahraga di situ, bela diri semua itu kan tergabung. Itu kan menjadi persoalan juga ya. Mungkin ketong punya peluang untuk buka potensi MMA juga dari situ mungkin ya. Iya betul loh. Selain langkah-langkah kok ajar anak-anak di kampung, ada anak kecil mesti untuk mengisi ruang tuh, waktu luang. Walaupun pasti bete juga pulang di sini kan sih bikin apa-apa juga. Anak-anak semua pasti ada rasa itu lah, apalagi kalau sing kerja apa-apa lah. Apa sih yang pengen kau bikin di sini misalnya? Kayak angan-angan begitu. Jadi tujuan beta ke kampung, kayak beta bilang tadi, di mana tempat beta ada tuh biasa beta ajak supaya teman-teman ikut MMA. Itu karena beta bilang begitu karena beta semangat juga dari beta pu akun TikTok itu pernah pokoknya dikritik sama teman-teman dari Medan juga. Iya, karena memang Medan itu petarung semua. Medan memang banyak petarung. Jadi dong bilang itu kalau KI keras itu harus ketemu orang Medan dulu. Dan kemarin puji Tuhan beta buktikan ketemu orang Medan kemarin. Jadi beta tujuan kasih semangat teman-teman di sini supaya anak-anak muda KI, karena di sini nih kalau untuk jiwa bertarung itu ketong yang punya. Jadi muncul lagi petarung-petarung atau orang-orang seperti Hendra lagi maksudnya toh. Pokoknya generasi KI lah. Karena olahraga ini kan olahraga. Iya, betul. Satu lagi nih, itu untuk kau punya harapan ya. Untuk kan ketong di sini kan ketong akui itu lah, ketong sing ada namanya investor atau perusahaan atau apapun sih. Ketong cuma berharap dengan pemerintah daerah sebagai pemegang yang mengatur segala macam di sini. Kau harapan apa buat dorang? Kalau beta harapan itu jadi ini cerita sedikit ya Bang. Iya, boleh. Jadi beta kemarin sempat di beta akun Facebook itu beta kritik pemerintah, bukan masalah beta pribadi bukan, tapi untuk sekarang ini dari Papua Selatan juga lagi lirik beta. Jadi Papua Selatan tuh dong minta supaya turun bawa nama sana Papua Selatan, dan kan terjadi beta saudara laki-laki juga Hendra Betaubun kan di bawah Jawa Barat kemarin. Petarung juga. Petinju yang berarti anak-anak ini banyak juga ternyata petarung MMA ini. Tapi bawa daerah luar karena itu. Yang jadi kendala tuh apa maksudnya? Jadi kalau kendala di sini nih kurang diperhatikan apa? Tidak diperhatikan sama. Jadi mungkin diperhatikan tapi dari pribadi, tapi kalau untuk pemerintahan itu. Beta tuh sempat ngobrol dengan ada beberapa kemarin pas acara hip hop kemarin Wayne Mariadat itu. Iya. Beta sempat lihat acara tuh rame. Dan beta juga sempat ngobrol soal tinju kemarin itu. Itu antusiasme masyarakat tuh. Iya betul. Luar biasa kemarin beta hadir juga. Dan beta dengan Tamang itu sempat ada ide begini, bagaimana kalau kita bikin promotor gitu. Tapi beta bilang dia begini, beta saya mau kalau bikin promotor lain. Beta cuma mau MMA. Dia bilang, kok gila ke apa, orang baku pukul lah nanti kampung neng kampung. Dia bahasa kampung neng kampung baku lai. Otomatis ini kita kembali ke mindset, pemahaman masyarakat lah. Betul. Bagaimana MMA ini mau berkembang di sini kalau mindsetnya anak-anak sini harus dikaitkan dengan itu. Iya, dikembangkan lagi karena mentalitas. Iya betul. Karena kalau kita mau bilang bertarung ini mental. Iya betul. Sekarang begini kayak contoh tinju kemarin, bakal itu. Iya bakal. Dong adu teknik. Yang satu yang buat langsung yang pukulan kampung. Jadi mungkin yang harus kita perhatikan mungkin mentalitas itu mentalitas sportivitas itu. Yang memang kita harus coba bentuk juga, karena begini, beta yakin pemerintah akan memperhatikan perkembangan olahraga ini. Kan kemarin juga kok sempat disupport support juga dari pemerintah daerah, tapi itu kan bukan harus pakai itu sebagai patokan gitu kan. Karena ada banyak hal begitu.
KONI ya, selaku Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam hal itu kan KONI kan? Iya, KONI. Dong kan sebagai pemegang yang mengatur olahraga gitu. Jadi kalau anggarkan dong juga pasti terkendala karena anggaran yang turun di situ sangat sedikit. Jadi ya mau tidak mau ya dong laksanakan sudah olahraga yang sesuai lagi. Sesuai benar. Kayak Popmal misalkan kirim juga atlet-atlet itu saja. Popmal ada cabang MMA ke sih? Popmal belum ada. PON. Kalau PON juga belum ada. MMA belum masuk. MMA belum masuk. Jadi yang mirip-mirip sama MMA itu wushu. Kan wushu kan ada bantingan gitu. Cuman beda. Karena Kotondo mungkin pemikiran sama. MMA itu sekarang yang lagi berkembang. Betul. Jujur aja. Karena begini. Orang jadi petarung MMA itu bukan hanya sekedar jadi atlet. Iya. Dia bisa jadi artis juga. Conor McGregor. Sekarang petarung-petarung UFC semua toh? Iya, betul. Maksudnya begini, bagaimana dong mempoles dinamika pertarungan, isu-isu. Sebenarnya barang ini industri sebenarnya. Iya, betul lah, Bang. Barang ini sebenarnya industri gimmick saja ini. Betul lah, Bang. Yang dong mainkan gimmick ini. Masa ketong di sini yang bisa ciptakan satu industri kecil gitu ya, untuk pengembangan anak muda kan masa anggaran ada masih bisa. Iya, betul, Bang. Pelatih abang siapa tadi Bung Marcel Layanan. Itu orang-orang yang bisa berperan dalam hal pembentukan itu. Betul. Mau ada yang terserah, yang suka tinju ya tinju. Tapi beta lihat antusias anak-anak muda untuk tinju luar biasa. Betul. Iya. Soalnya beta juga jadi beta bangkit kembali itu dari awal tinju Bupati Kap 1. Itu katong ada di luar daerah. Dong Bagalai kemarin. Bagalai. Padahal jujur saya beta pas lihat itu, beta lihat barang itu, Kotong ini bisa bikin satu promotor kecil ini. Kotong bisa bikin lomba mungkin tiap tahun atau 1 tahunan jangan intens deh, maksudnya 1 tahun 2 kali saja deh. Iya. Tetapi didukung oleh orang-orang yang profesionalnya tuh kayak ngomong begini, kayak Bung Hendra begini. Siap. Atau kayak Abang Marcel. Ada banyak lagi sebenarnya. Iya. Oke, mungkin itu dari sisi pemerintah ya, mungkin harus lebih memperhatikan lagi. Memperhatikan saja. Dan apa lagi nih yang menjadi Kopo harapan buat anak-anak muda? Kalau untuk harapan anak-anak muda, kayak yang pertama beta cerita tadi dulu, waktu kecil suka bertarung dan itu beta sudah lewati semua sampai berujung di penjara. Jadi beta harapan itu cara pikir anak-anak muda tuh harus berubah ya? Dengan adanya beta sekarang, mungkin bukan cuma di bukan cuma di timur tapi di Jawa sekarang suka kenal beta nih sebagai contoh supaya anak-anak muda tuh ketemu pukul boleh tapi ke arah yang ini. Iyalah, istilahnya anak-anak muda dalam ruang lingkup pergaulan ini kan memang kadang berantem itu biasa lah ya. Iya, betul. Tapi jangan sampai tingkat yang masuk penjara yang cukup komong saya ngalami. Jadi ya beta kan baku pukul jalanan kan ujung-ujungnya kan kenal juga melibatkan banyak orang juga. Tapi kalau di melebar jadi masalah besar itu kan wah itu beda lagi. Itu yang tapi kalau kayak ngomong begini kan baku pukul tapi nanti sebentar baku tamang lagi. Iya, baku tamang. Begitu. Jadi petarung-petarung yang profesional itu di saat selesai baku pukul itu anggap adik kakak kandung sudah lebih akrab lagi. Sebenarnya beta lupa. Beta mau tanya, sebenarnya harus beta tanya dari awal tapi beta lupa. Iya. Kopu selebrasi masuk kan, pas waktu pertarungan kemarin kan, itu bagaimana ceritanya? Kok bisa kepikiran masuk dengan sawat itu yang? Jadi dari awal main One Pride itu kan dong bilang tuh MMA sekarang tujuan apa ini juga untuk mengangkat budaya masing-masing. Terus kan kalau bicara tentang budaya di One Pride kan ketong lebih ke tarian toh. Tarian ya. Terus beta bilang dorang, ketong orang ke itu ada tarian tapi tarian perang. Tarian perang. Dong bilang tidak apa-apa. Itu yang makanya tanding pertama tidak tapi tanding kedua kemarin. Kok pakai? Cuman sempat kecewa juga kemarin beta langsung hubungi dari pihak One Pride juga kecewanya karena pas tayang di TV itu tidak keluarkan itu. Jujur beta cari. Iya. Beta dapat dari Kopo postingan. Dari ada beberapa anak-anak postingan itu beta dapat. Tapi sing ada gitu. Iya, sing ada gitu. Kenapa dong sing tayangkan akang? Kurang tahu juga mungkin. Mungkin dia kayaknya ini bahaya. Parang kayu. Parang kayu tuh. Parang kayu. Jadi sebenarnya gimmick itu kan gimmick. Itu maksudnya dalam hal pertunjukan ya, seni pertunjukan itu kan hiburan, industri hiburan. MMA ini kan industri juga. Iya, betul.
itu sebenarnya gimmick. Apa yang mencoba kau tampilkan itu gimmicknya kau sebagai wajah anak-anak kayak itu. Apa yang salah sih? Ada yang salah, itu kan budaya. Betul. Ya aku tahu orang kayak budaya mungkin perang jadi. Cuman abang waktu itu di grup One Pride di Facebook memang rame. Ada paling banyak yang permasalahan tentang beta bawa parangnya. Kan itu parang kayu dong, setahu parang kayu, tapi banyak yang ini juga tidak apa-apa. Mungkin dari Kotong dua ngobrol ini juga Kotong bisa mengedukasi orang-orang itu maksudnya bahwa tarian selebrasi yang kau pakai ke One Pride hari itu kan itu sebenarnya budaya Kotong orang K memang punya budaya perang juga, itu sih menjadi darah daging lah. Betul. Tapi kalau di era ini kan Kotong pakai sebagai untuk menjaga tariannya terus untuk terus dilestarikan tuh. Jadi mungkin kok harapan buat anak-anak muda lebih mindsetnya lebih dibuka lagi betul. Untuk mungkin ada yang kalau misalnya gini sekarang ini, kalau misalkan ada anak-anak yang tertarik mau ikut latihan ini, bagaimana caranya? Misalkan beta Bung Hendra beta tertarik ini, mungkin kasih ajar basic sah. Beta harus bagaimana? Jadi di sini kan ketemu ada Sasana. Jadi Sasana tuh ada di lokasinya di Perumnas. Di Perumnas terus di sana kan ada coach, jadi kayak mau gabung. Kemarin sempat banyak teman-teman yang minta gabung, terus beta bilang Ketong juga punya katakanlah misi lah supaya mau merangkul ini. Pokoknya anak-anak yang nama apa? Hobi. Jadi nama Sasana itu 3H. 3H itu apa tuh? 3H tuh nama kampung sebenarnya. Jadi Holat, Hoko, Holai, singkat 3H. 3H Iya. Jadi berarti kalau ada teman-teman atau anak-anak misalnya yang nonton ini nonton Kotong Dopu podcast ini yang dong tertarik untuk mau belajar, mau berproses di MMA, mungkin bisa langsung datang saja di situ. Datang langsung di Kemumpu Sasana saja. Terus di Sasana tuh tidak pungut biaya, pokoknya gratis. Latihan gratis. Pokoknya yang penting tidak ada kesibukan, datang gabung saja tidak apa. Daripada kosong-kosong dulu. Betul, bingung-bingung lah. Cuman ketong kalau masuk gabung dengan ketorang itu harus di dalam diri itu ketong sadar bahwa latihan bukan untuk ketong gunakan di jalanan atau untuk pakai untuk mencederai orang lain untuk olahraga lah, untuk berkompetisi, siapa tahu ada event gitu. Jadi kalau masuk di Sasana berarti itu bicara tentang pokoknya keputusan yang laki-laki gitu Bang. Jadi keputusan laki-laki dalam arti kalau masuk dia mau pukul jalanan, karena bagi kita orang petarung profesional ini pukul jalanan tuh tarung pecundang begitu karena merugikan orang lain. Oke, tadi kan harapan untuk para pemuda KI. Iya, Bang. Yang berikutnya ini sebenarnya yang terakhir. Harapan untuk para pemimpin, pemerintah atau tokoh-tokoh yang istilahnya yang punya andil di daerah nih untuk perannya komorang petarung MMA ini, untuk support kedepannya seperti apa kok harapan? Ya Bang, jadi beta harapan itu yang pertama sudah diperhatikan dalam arti kayak gini Bang. Beta pengalaman tuh biasa sering kayak persiapan untuk berangkat tanding itu beta pulang latihan karena memang tiap hari kerjanya latihan, baru kebetulan beta juga pengangguran. Ya memang real fighter Real Bang. Jadi tiap hari latihan, kadang selesai latihan pulang rumah tuh kadang makan bal sama petik sayur dan pepaya di belakang rumah. Oh mungkin. Jadi diperhatikan Bang. Diperhatikan dalam hal misalnya bagaimana dong memanajemen atau memanage anggaran untuk jadi kamu tahu sih olahraga apa sih latihan saja. Jadi datang ada event fight, jadi berarti fasilitas Iya Bang. Jadi tunjangan juga sebagai fighter tuh sebagai. Jadi beta teman-teman banyak yang gugur karena itu. Karena pulang latihan tidak tahu makan apa, akhirnya dong lebih pilih untuk tinggalkan latihan, lebih ke bertahan. Karena begini, ini yang beta nonton di UFC itu dong sistem kontraknya gaji. Iya Bang. Ini sistem gaji, baru di situ tuh ada dong punya takaran gizi lah, kalori lah, segala macam itu kan. Ya tapi kan Kotong bisa bandingkan lah. Iya betul. Kotong kan daerah baru berkembang lah. Kotong kan Pemekaran saja baru Kotong baru ganti bupati seberapa kali, baru 2 kali. Tambah ini baru mau 3 kali bupati. Jadi mungkin itu dianggarkan khusus untuk pembiayaannya, kamu punya aktivitas
olahraga nih apa ini fighter. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih Bung Hendra. Ya. Mampir. Siap Bang. Siapa tahu nanti beta bisa pergi main di kampus saya. Latihan tuh kan. Ya sing menutup kemungkinan ya ketemu pergi bakar apa juga. Apa namanya? Lemak. Bakar lemak, cari keringat lah tuh. Sekaligus ya ketemu silaturahmi tuh. Ya Bang, siap. Mungkin itu saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kita hari ini. Jangan lupa di-follow akunnya Bung Hendra. Ya. Akun IG nama apa? Hendra Kalisholot. TikTok juga, TikTok Hendrikus Rahyan 97. Oke, mungkin itu saja sih. Salam. Salam olahraga.